Perkenalkan, nama saya Novi Puspitasari. Hai teman-teman semua, saya Safila Syahrini. Yuk kita bahas bareng-bareng tentang metode ekuitas dan metode COS. Jangan pada ngantuk ya. Let's check this out. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kertas kerja konsolidasi. Metode ekuitas atau equity method adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 20% atau lebih. Metode COS merupakan metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biaya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen diterima melebihi bagian investor atas laba investasi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi. Metode biaya harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan kurang dari 20%. Saya Safila Syahrini akan menjelaskan tentang perbedaan metode ekuitas dan metode COS. Yang pertama adalah saat mencatat investasi, baik metode ekuitas maupun metode COS, investasi dicatat sebesar biaya perolehannya. Jadi tidak ada perbedaan pada pencatatan investasinya. Yang kedua, ketika anak itu mengakui laba, maka metode ekuitas laba anak akan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan pada metode COS, laba entitas anak tidak diakui, jadi tidak perlu dicatat. Yang ketiga yaitu, kalau entitas anak mengumumkan atau membagikan laba, maka dividennya akan mengurangi saldo investasi jika menggunakan metode ekuitas. Sedangkan menggunakan metode COS, dividen dari entitas anak akan diakui sebagai pendapatan. Oke, selanjutnya untuk memudahkan teman-teman semua dalam memahami metode ekuitas dan metode COS ini, kita akan mengerjakan satu contoh soal, yaitu sebagai ilustrasi, awal Januari 2016, PT Maju membayar Rp261 juta untuk membeli 80% saham PT Bisa. Pada saat itu, shareholders equity PT Bisa terdiri dari share capital sebesar Rp180 juta dan return earnings sebesar Rp90 juta. Nilai tercatat net asset PT Bisa sama dengan nilai wajarnya. Nilai pasar kepentingan non-pengendali tidak diketahui. Oke, untuk mengerjakan ini, kita harus mencari goodwill-nya terlebih dahulu, yaitu total nilai PT Bisa sama dengan 100/80 dikali Rp261 juta sama dengan Rp326.250.000. Nilai wajar aset neto PT Bisa Rp90 juta ditambah Rp180 juta sama dengan Rp270 juta. Maka goodwill-nya adalah Rp326.250.000 dikurang Rp270 juta sama dengan Rp56.250.000. Dari kertas kerja tersebut, kami mencantumkan beberapa akun untuk PT Maju dan PT Bisa, di mana akunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sales, yaitu penjualan untuk PT Maju sebesar Rp750 juta, untuk PT Bisa sebesar Rp195 juta, untuk dividen income PT Maju sebesar Rp60 juta, expense PT Maju sebesar Rp600 juta, dan untuk PT Bisa sebesar Rp120 juta. Net income PT Maju sebesar Rp170 juta, dan untuk PT Bisa sebesar Rp75 juta. Kemudian return earnings beginning untuk PT Maju sebesar Rp15 juta dan untuk PT Bisa sebesar Rp90 juta. Net income PT Maju sebesar Rp210 juta dan PT Bisa sebesar Rp75 juta.
Dividen untuk PT Maju sebesar 90 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 45 juta rupiah. Kemudian untuk return earnings 31 Desember PT Maju sebesar 135 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 120 juta rupiah. Kas untuk PT Maju sebesar 120 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 30 juta rupiah. Other current asset PT Maju sebesar 270 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 150 juta rupiah. Dan untuk property plant and equipment PT Maju sebesar 900 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 300 juta rupiah. Accumulated depreciation untuk PT Maju sebesar 150 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 90 juta rupiah. Kemudian total aset PT Maju sebesar 1.425 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 390 juta rupiah. Liabilities untuk PT Maju sebesar 240 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 90 juta rupiah. Share capital untuk PT Maju sebesar 1.050 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 180 juta rupiah. Kemudian return earnings 31 Desember untuk PT Maju sebesar 135 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 120 juta rupiah. Maka total liabilities dan equity untuk PT Maju sebesar 1.425 juta rupiah dan untuk PT Bisa sebesar 390 juta rupiah. Hai teman-teman, saya Marsolna Syahaan akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Safila Syahrini tentang worksheet dengan metode ekuitas. Jangan ngantuk dulu ya. Pada kertas kerja metode ekuitas itu tidak terdapat dividen income. Namun dividen income itu digantikan dengan akun income from investment. Untuk akun income from investment ini yang di kertas kerja sebesar 60 juta itu diperoleh dari 80% dikali net income PT Bisa sebesar 75 juta sehingga menghasilkan income from investment untuk PT Maju sebesar 60 juta. Mengapa dikali 80%? Karena PT Maju mengakuisisi 80% saham PT Biasa. Untuk akun investment in PT Bisa yang awalnya hanya sebesar 261 juta, tetapi ketika kita menggunakan metode ekuitas, maka investment in PT Bisa berjumlah sebesar 285 juta. Adapun jumlah tersebut didapatkan dari investasi awal sebesar 261 juta ditambah dengan income from investment sebesar 60 juta dikurangkan dengan dividen yang dimana dividen ini didapatkan dari 80% dikali 45 juta sehingga angkanya menjadi 36 juta dan apabila ditotalkan maka investment in PT bisa menggunakan metode ekuitas sebesar 285 juta. Dalam kertas kerja metode ekuitas ini kita akan melakukan adjustment dan eliminasi pada akun-akun berikut ini. Yang pertama, kita akan melakukan eliminasi terhadap akun income from investment, di mana untuk mengeliminasi akun ini bisa kita lakukan dengan cara mendebit akun income from investment sebesar 60 juta dan mengkredit dividen yang didapat dari PT Bisa sebesar 36 juta serta mengkredit investment in PT Bisa sebesar 24 juta sehingga nanti investasi di PT Bisa akan kembali seperti semula yaitu sebesar 261 juta. Selanjutnya kita melakukan eliminasi terhadap akun investment di PT Bisa dengan cara mendebit akun return earning beginning sebesar 90 juta, mendebit goodwill sebesar 56.250, kemudian mendebit share capital sebesar 180 juta. Adapun akun kreditnya yaitu investment in PT Bisa sebesar 261 juta dan kita memunculkan NCI sebesar 65.250.
Apabila kita menjumlahkan 90 juta ditambah dengan 56.250 ditambah dengan 180 juta dikali 80%, maka hasilnya sebesar 261 juta. Dan untuk selisihnya, maka akan kita masukkan ke NCI awal, yaitu sebesar 65.250. Pada kasus ini, PT Maju hanya mengakuisisi sebesar 80% saham PT Bisa, sehingga untuk yang 20% termasuk ke dalam not controlling interest. Dan kemudian 20% ini harus kita sisihkan dari net income kita, yaitu 15 juta. Untuk 15 juta ini masuk ke dalam akun not controlling interest expense, yang dimana 15 juta ini dibagi ke dalam dividen sebesar 9 juta dan dimasukkan ke dalam akun NCI akhir sebesar 6 juta. Nah, untuk kolom konsolidasinya bisa kita lihat dalam kertas kerja berikut ini. Untuk akun penjualan, kita tinggal menjumlahkan saldo akun PT Maju dengan saldo akun PT Biasa. Untuk income from investment-nya, saldonya sudah 0 karena sudah kita eliminasi. Untuk expense-nya sama, kita jumlahkan. Untuk akun non-controlling interest expense dalam kolom consolidated balance sheet dijadikan sebagai pengurang, sehingga bisa didapatkan consolidated net income sebesar 210 juta. Bisa kita lihat bersama-sama dalam kertas kerja metode ekuitas yang kami telah sajikan. Saya Muhammad Ridho akan melanjutkan materi tentang laporan konsolidasi yang menggunakan metode cost. Langsung saja ke materinya cuy, let's go. Jadi kita lihat di situ investment in PT Bisa sebesar 261 juta. Dan di PT Maju tidak ada goodwill-nya, karena goodwill-nya akan muncul di consolidated balance sheet. Jadi yang kita lakukan pertama kali yaitu menghilangkan dividend income karena kita memakai metode cost. Kenapa dividend income-nya harus hilang? Karena itu dari anaknya sendiri. Lawannya adalah dividennya PT Bisa sebesar 36 juta. Untuk jurnal yang pertama ini, saya sudah buat dengan tanda A. Kemudian, yang kedua kita lakukan adalah menghilangkan investment in PT Bisa. Lawannya adalah retained earning beginning sebesar 90 juta. Terus share capitalnya sebesar 180 juta dan kita munculkan goodwill-nya dari angka di awal yang sudah kita hitung sebesar 56.250.000. Di kreditnya adalah investment in PT Bisa sebesar 261 juta dan kita memunculkan NCI 1 Januari sebesar 65.250.000. Untuk jurnal yang kedua ini sudah saya buat dengan tanda B. Terus yang ketiga, kalau kita punya anak perusahaan, saat kita menghitung income, di situ ada bagian untuk NCI. Cara menghitungnya adalah kan perusahaan anak atau PT Bisa melaporkan income-nya sebesar 75 juta. Bagian kita hanya 80%. Jadi 20%-nya adalah bagian NCI. Jadi bagian NCI adalah 20% dikali 75 juta, yaitu sebesar 15 juta. Jadi bagian keuntungan NCI 15 juta, tapi 9 juta kita masukkan ke dalam dividen. Sisanya 6 juta masuk ke dalam NCI 31 Desember. Jadi dengan jurnal-jurnal ini di dalam laporan konsolnya, sales biasa saja tinggal ditambahkan, dividen income-nya hilang, NCI expense sebagai pengurang, kemudian retained earning beginning hanya punya si induk, begitu juga dengan dividennya hanya punya si induk. Jadi cara menghitung retained earning 31 Desember dihitung dari atas ke bawah. Kemudian di balance sheet-nya investment-nya hilang dan muncul goodwill. Dan juga ada NCI baik yang awal dan juga keuntungan NCI untuk tahun berjalan.
Demikianlah materi kita pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.